warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Selamat menyaksikan Museum Mania yang ke-12 yang kali ini bertepatan di Museum Ulen Sentalu karena pada bulan April ini kita akan merayakan Hari Tari Dunia pada tanggal 29. Tema kali ini adalah Living Heritage. Sebelum acara dimulai, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, museum merupakan salah satu potensi budaya yang memiliki fungsi untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan, serta mengkomunikasikan berbagai koleksi kepada masyarakat luas. Maka tidak heran bahwa saat ini museum merupakan gerbang pendidikan karakter. Nah, kami Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman di dalam upaya pelestarian dan pengembangan museum memiliki berbagai program kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan Museum Mania yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Forum Komunikasi Museum Kabupaten Sleman. Nah, sampai pada saat ini sudah ke edisi yang ke-12. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat dan menyambut gembira atas terselenggaranya Museum Mania tahun 2022 ini yang mengambil tema Living Heritage di Museum Ulen Sentalu. Tema ini sebenarnya mengandung arti kehidupan sosial masyarakat yang ada sejak zaman dahulu hingga sekarang yang masih hidup. Satu contoh misalnya kehidupan gotong royong di masyarakat, komunikasi yang intens dengan tetangga, tradisi, termasuk juga adat istiadat, dan juga mata pencaharian dan lain sebagainya. Nah, Museum Ulen Sentalu adalah salah satu dari museum yang menjadikan koleksi Living Heritage sebagai jembatan masa lalu dengan masa kini, sehingga para wisatawan diberi pengalaman merasakan budaya Jawa masa lalu hingga budaya masa kini yang masih hidup. Dengan harapan di masa pandemi COVID ini, atraksi Living Heritage maupun maksud kami mampu menarik dan memberikan inspirasi serta suguhan utama bagi para wisatawan yang hadir di Museum Ulen Sentalu. Selebihnya juga memberikan pembelajaran dan pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini tentu kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan kebudayaan di Kabupaten Sleman, sekaligus mendukung dan mengokohkan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Afrida Ica Lafira sebagai Duta Museum DIY tahun 2022 yang hari ini akan memandu jalannya acara pada kali ini. Sebelumnya, marilah kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, silakan Bapak Daniel. Baik, terima kasih Ica. Ya, saya Daniel dari Museum Ulen Sentalu. Nama saya Tri Anggoro dari Sanggar Ganjil Art. Saya Nanang Dwinarto, Ketua Forum Komunikasi Museum se-Kabupaten Sleman. Terima kasih, kali ini kita sudah dibersamai dengan Bapak Daniel, Mas Anggoro, dan juga Bapak Nanang. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai Living Heritage. Yang pertama,
kita akan berdiskusi dan melemparkan pertanyaan kepada Bapak Nanang terlebih dahulu mungkin ya Pak ya? Nggih. Oke, yang pertama saya ingin bertanya nih Pak, mengapa mengambil Museum Ulen Sentalu sebagai acara pada hari ini dan apa hubungannya dengan Hari Tari Dunia? Ya Mbak Ica, jadi di Kabupaten Sleman itu ada forum yang namanya Forum Komunikasi Sleman dan jumlahnya ada 21 museum dan sebetulnya banyak sekali kegiatan yang ada di Forum Komunikasi Sleman ini. Di antaranya adalah Museum Mania ini. Nah, Museum Mania ini kita ambil dengan momen-momen tertentu. Ya seperti bulan April ini ada hari Tari Dunia. Nah, kita cari yang ada hubungannya dengan momen itu. Nah, kita ambil Museum Ulen Sentalu. Karena Museum Ulen Sentalu ini museum yang sangat terkenal, sangat membudayakan budaya, nilai-nilai budaya yang ada dan juga sangat mengangkat masyarakat supaya mempertahankan atau melestarikan budaya-budaya itu. Maka saya sebagai ketua Forum Komunikasi Sleman ini memilih Ulen Sentalu untuk momen dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia ini, gitu Mbak. Itu nih Bapak, terima kasih. Mungkin yang kedua kita akan berdiskusi kepada Bapak Daniel terlebih dahulu. Dan mungkin kita akan sedikit meminta pendapat dari Bapak Daniel. Bagaimana kiprah dari Museum Ulen Sentalu sendiri, terlebih mengenai bidang tari. Baik, terima kasih. Jadi memang Museum Ulen Sentalu sejak berdiri kita sudah menempatkan diri hanya bukan sebagai yang diistilahkan dalam teori museologi lama itu sanctuary ya, tempat penyimpanan atau pelestarian, bukan itu. Tapi kita menempatkan diri sebagai venue, jadi tempat hub atau bermuaranya berbagai kegiatan. Bagaimana koleksi yang ada di museum itu bisa dimaknai tidak hanya untuk pengunjung tapi juga untuk masyarakat. Nah saat itu ketika berdiri tahun 1997 kita sudah mulai dengan kiprah batik dunia. Saat itu nominasi batik menjadi warisan UNESCO, kita menjadi salah satu venue utama. Kemudian 2 tahun kemudian tahun 1999 itu kita menempatkan diri sebagai venue atau tempat untuk diskusi tentang warisan budaya, terutama cagar budaya di Borobudur dan Prambanan dan yang di tengah kami ini. Nah setelah itu kita berpikir kok terlalu serius terus, kurang akrab untuk menjangkau yang anak muda, meskipun saat itu anak muda juga banyak yang hadir, tapi dari kalangan akademis untuk seminar ataupun workshop. Kemudian kita mulai menginisiasi kakak saya dengan Asiatri ya, dengan Mas Bimo juga Mas Pangdingrom ya, dan dengan Jepang dan dengan Korea. Dulu hanya 3 negara itu, sampai terakhir kita menyelenggarakan itu sudah sampai 24 negara lebih, dan dari berbagai negara, tidak hanya negara di Eropa atau di Amerika, tapi dari mana-mana. Nah selebihnya kita mulai berpikir juga tidak hanya sekedar kegiatan kebudayaan yang tidak ada berhubungan dengan museum, tapi kita coba mengkombinasikan koleksi museum mana yang bisa dihidupkan begitu. Nah saat itu memang kita mulai menerapkan teori museologi baru ya, yang di salah satu intinya itu teori musealisasi. Mulai 2014 kita mulai mengembangkan yang kita sebut Living Heritage Program atau program hidup yang bisa dilihat dan bisa didengar. Nah kita mulai mengolah yaitu koleksi yang ada di museum seperti topeng ataupun lukisan tari, itu coba dihidupkan, dan sebenarnya masih banyak yang bisa kita hidupkan, tapi kita satu-satu dulu. Nah ketika kita menghidupkan tari, memang mulainya seperti tari serimpi, tari bedoyo ataupun tari topeng, dan
masih sangat segmented, hanya pengunjung museum di Kulon ini yang bisa menikmati. Kemudian kami mulai berpikir bahwa ini harus butuh sinergi, nggak bisa berdiri sendiri. Masa kita bikin pentas topeng, tari topeng di sini, di Solo bikin sendiri, nanti di kota lain bikin sendiri, kok rasanya itu nggak kompak dan kurang ini ya, saling bersinergi gitu. Nah, akhirnya kita menyelenggarakan bersama pertama kali itu dengan Solo dulu, kemudian berkembang dengan Malang, Museum Panji di Malang. Kalau Solo itu dengan SIPA seperti Asiatri ya, dengan Mbak Ira, kemudian juga dengan ISBI Bandung, pernah dengan ISI Padang Panjang dan Bali dan selanjutnya. Kemudian tidak hanya sampai di situ, karena dari ISI Solo juga ISI Jogja sering pengen sekali menggunakan kita punya pelataran ini untuk pentas. Dan ISI Solo karena rutin mengadakan setiap tahun itu Hari Tari Dunia, mereka mendirikan, kita bersama mendirikan itu ya, pusat studi tari dunia. Dan tempat ini menjadi salah satu tempat laboratorium terbuka untuk anak-anak didik pentas di sini. Nah, kemudian kita tidak hanya di dalam negeri, bahkan berkembang mulai dengan mancanegara. Jadi pesertanya dari mancanegara untuk Hari Tari Dunia ataupun untuk yang tadi pentas topeng ya, kita sebut International Mass Festival, Festival Topeng Internasional. Itu peserta dari luar banyak. Meskipun kita akui juga peserta itu rata-rata murid dan mahasiswa dari luar yang dikirim, yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia, Kemdikbud, untuk pentas di sini. Mereka senang sekali mempunyai venue ataupun medium untuk mengaktualisasikan diri pelajaran yang didapat. Dan berkembang terus sampai ketika masa pandemi kita tetap mengadakan secara online ya, secara live streaming. Jadi kita sekarang sudah ada kegiatan International Mass Festival dan Hari Tari Dunia secara rutin, gitu ya misalnya. Seperti itu nih Pak. Tadi sudah disebutkan bahwa Kulon Sentalu sebagai venue, sebagai tempat pelaksanaan acara seni, dan awalnya sebagai penyedia workshop, pelatihan seni seperti itu. Saya ingin bertanya Pak, kan dari tadi kita bicara itu mengobrol tentang internasional seperti itu. Nah, mungkin saya ingin bertanya, apabila di masyarakat lokal sendiri peran dari Museum Kulon Sentalu itu seperti apa? Seperti itu, Pak. Ya, itu memang statura ICOM menyebutkan ya, bukannya kita berinisiatif sendiri. Ternyata cocok dengan kebijaksanaan internasional ataupun kebijaksanaan nasional, bahwa stakeholder atau masyarakat di sekitar itu sedapat mungkin dilibatkan gitu, ikut menikmati keberadaan kita museum, ataupun bisa urun apa yang bisa kita sampaikan. Nah, akhirnya kita mulai nguri-nguri dengan melatih, pokoknya dengan seadanya dulu, tidak berlebihan, tidak lebay gitu ya istilahnya. Wah terlalu dengan program serius sekali, enggak, udah seadanya dulu, anak-anak ditampung, diajak tari, dan tarinya mungkin masih lucu-lucu dulu, makin lama makin serius. Dan saat itu hanya sekedar latihan untuk aktivitas anak-anak di sekitar Kaliurang ini. Akhirnya kita juga bawa ke dalam pentas, karena kita udah punya 2 event itu ya, Hari Tari Dunia dan Topeng Festival itu. Juga kalau ada tamu-tamu penting, itu kita juga dengan bangga, dan anak-anak juga bangga bisa tampil menari gitu. Jadi bukan hanya sekedar latihan. Itu yang bisa kita lakukan untuk stakeholder di sini, dari mulai dengan tari untuk anak-anak SD sampai SLTA itu. Makasih Bapak atas jawabannya. Nah, menyambung dari pelatihan tari ya Pak yang ada di sini, mungkin kita bisa bergeser ke Mas Anggoro selaku generasi muda ini, milenial. Nah, bagaimana pendapat Mas Anggoro terkait tari bagi generasi muda seperti itu, apalagi ini menjelang Hari Tari Dunia seperti itu, Mas Anggoro? Jadi ya, menurut saya untuk Hari Tari Dunia itu sangat penting ya, karena
saya sebagai pelaku seni, apalagi khususnya di bidang tari, saya bangga karena hari itu hari hari puncaknya untuk para penari, dan itu hari untuk menghargai sosok penari itu seperti itu. Jadi di mana teman-teman museum sangat bersinergi juga dengan tari, karena tari itu ya warisan budaya tak benda yang harus kita budayakan, harus kita uri-uri. Saya sangat bangga dengan teman-teman museum karena bisa bersentuhan langsung dengan teman-teman penari, apalagi Pak Daniel ini sebagai pemilik museum yang mempunyai niat untuk membudayakan tari ya Pak ya di museum ini sendiri, dan bersinergi dengan masyarakat lokal sampai ranahnya menuju ke nasional. Itu saya sangat pengen sekali untuk berproses bersama terus gitu. Terima kasih Mas Anggoro, sangat menarik sekali nih acara di Museum Ulen Sentalu ini, apalagi dari generasi milenial juga menanggapinya sangat mengapresiasi yang telah dilakukan dari Museum Ulen Sentalu sendiri. Mungkin dari Bapak Nanang ada menanggapi apa yang telah dilakukan oleh Museum Ulen Sentalu ini selaku Ketua FKM. Iya, kita sangat senang sekali Mbak, dan berharap dari tadi Pak Daniel menyampaikan kalau pengunjung bisa enggak itu Pak Daniel untuk ikut, artinya pengunjung di sini tidak hanya menikmati koleksi yang ada di museum, tapi juga diedukasi enggak itu pengunjung-pengunjung itu. Saya kira kalau diedukasi dengan tarian, saya kira karena sudah punya pelataran yang sebesar ini, saya sebagai Forum Komunikasi Sleman supaya masyarakat di sekitar sini juga pengunjung, dan terutama generasi milenial yang diwakili oleh Mas Anggoro itu bisa artinya melestarikan atau bisa merasakan tari itu seperti itu Mbak. Saya pengen, mohon maaf jadi saya malah bertanya, tapi ini mungkin mewakili pemirsa Museum Mania yang menyaksikan ini Pak Dani. Benar Mas Nanang, kami memang mencoba nanti Mas Anggoro dengan Mbak Ica ya akan menciptakan ya. Sebetulnya tari komunal itu butuh sekali, seperti kalau kita senam Gemubal Mire atau apa, itu kan spontan semua rasanya ikut gerak gitu. Nah kalau tari yang diajarkan nanti yang akan mengajarkan Mbak Ica itu tari Jawa itu susah komunal, itu betul-betul kayak tontonan dinikmati di pendopo. Nah itu yang kita untuk nebusnya atau kompensasinya biasa setiap kali hari peringatan pentas Hari Tari Dunia ataupun topeng itu kita inisiatif yang pertama dan katanya satu-satunya meskipun sekarang pada ngikutinnya, penonton pada finale ya istilahnya pada penutupan langsung ikut nari semua. Itu rasanya kesampaian itu apa yang kita rindukan, karena saya pernah lihat yang di Mang Ujo itu kan dengan mudah main angklung, semua terlibat emosinya, ikut bunyikan gitu. Kalau tari kok nonton terus memang rasanya kita sebagai penyelenggara kok kurang sreg gitu. Nah akhirnya dalam finale ataupun penutupan rame-rame nari, nonton senang sekali itu. Tua muda seperti itu. Ya itu Mbak Ica, jadi kalau saya berharap ya ini Ulen Sentalu inilah nanti sebagai pusatnya museum tari karena mengangkat nilai-nilai budaya. Jadi itu termasuk melestarikan dan supaya tari tidak dipatenkan oleh negara-negara lain ya Pak ya. Sedang viral nih Pak ya. Itu Mbak Ica. Terima kasih. Mungkin dari Mas Anggoro sendiri kan selaku pimpinan dari Sanggar Kancil Art. Nah itu bagaimana Mas menanggapi tadi flash mob, kemudian tari yang bersama-sama? Itu sangat bisa sekali untuk dilakukan karena tari itu sebenarnya lebih mudah untuk berkomunikasi sama audiens, sama penari sendiri itu lebih mudah, karena ketika orang melihat tari itu kan pasti orang bawaannya senang, dan ketika rasa senang itu udah hadir akan lebih mudah ketika harus mau baur di situ. Dan mungkin kalau di sini akan diselenggarakan semacam itu ketika pengunjung hadir untuk menikmati sajian tari, yang mana sajian tari itu
mungkin kalau menurut Pak Daniel serius atau susah untuk dipelajari, mungkin bisa next buat paket yang ini lebih untuk hiburan, untuk hiporianya, untuk para penonton atau pengunjung itu bisa bersinergi dalam bentuk tarian gitu. Jadi biar semua bisa merasakan, itu mungkin sangat bisa. Jadi seperti kalau kayak gitu udah terlaksana di Bali ya. Kalau di Bali itu kan ketika berkunjung di pura atau di mana itu bisa mungkin ikut ngibing bareng atau ikut menari bersama, itu kan lebih rasanya lebih seru dan orang bisa menikmati tari itu dengan dia juga ikut melakukan, itu kayak lebih asik karena tari itu fleksibel sih Mbak. Jadi bisa dibawa yang serius, magis, senang. Jadi sangat fleksibel. Jadi tari itu menghibur kan. Seperti itu kalau pengalaman saya yang saya dapat lah. Jadi tari itu sebenarnya sangat menghibur, jadi bisa kemana aja, kita bisa ke ritual, bisa ke semuanya bisa hadir di situ. Tak terasa karena seru sekali perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara yang terakhir, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin yang pertama bisa dimulai dari Bapak Daniel dahulu. Baik. Pertama, terima kasih atas nama Yayasan dan pengurus Museum Ulen Sentalu kepada FKMS yang selalu aktif dan konsisten membawakan acara Museum Mania. Pesan kami yang terakhir, mari silakan kalau mau ikut berlatih tari setiap hari Rabu dan Jumat, jadi tidak hanya tertutup pada pelajar di Kaliurang, tapi kalau pengunjung ada yang akan menyempatkan waktu, saat ini diajar oleh Ica, nanti kemudian Mas Anggoro pun juga siap dengan kita bikin program-program workshop tari. Selanjutnya Mas Anggoro, silakan. Ya, terima kasih. Saya sebagai pegiat seni tari, mewakili kaum milenial, saya sangat senang sekali untuk kesempatan hari ini untuk terlibat dengan teman-teman museum untuk memperingati Hari Tari Dunia yang akan diselenggarakan tanggal 29 April 2022 ini. Semoga para pegiat seni, khususnya tari, selalulah semangat untuk berkesenian, dan untuk teman-teman seni lainnya juga jangan pernah putus asa untuk membudaya, menguri-uri budaya lah, intinya itu. Semangat, salam budaya. Lestari budaya itu. Selanjutnya monggo Pak Nanang. Ya, baik Mbak Ica, saya ingin berpesan kepada generasi milenial bahwa tari itu sangat unik sekali, dan di dalam tari itu tentu ada ekspresi-ekspresi yang ada makna-makna tertentu, dan tentu kita orang awam tentu tidak akan tahu. Maka dari itu untuk mengetahui lebih banyak tentang tari, silahkan datang ke Museum Ulen Sentalu. Ya, karena di Museum Ulen Sentalu ini banyak sekali nilai-nilai budaya, baik itu budaya sejarah tentang kerajaan Islam di daerah Istimewa Jakarta. Juga tadi sudah disampaikan oleh beliau kepala museumnya bahwa di sini tempat edukasi tari. Maka dari itu pesan saya kepada generasi muda, jangan melupakan tari ya. Kalau ada istilah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau ini jas tari, jangan melupakan tari ya. Tari harus kita pertahankan, dan jangan sampai ini akan direbut atau dipatenkan oleh negara-negara lain ya. Karena ini tari itu adalah milik budaya kita, sangat kaya sekali budaya di Indonesia ini yang harus dilestarikan. Demikian Mbak Ica. Terima kasih atas closing statement dari ketiga pembicara kita pada hari ini, dan terima kasih telah meluangkan waktunya Bapak Daniel, Mas Anggoro, dan juga Pak Nanang. Siap. Oh iya, Museum Ulen Sentalu itu hanya tutup ketika hari Senin saja ya Pak. Nah, ketika teman-teman ingin berlibur, Museum Ulen Sentalu buka pada hari Selasa hingga hari Minggu, hanya tutup pada hari Senin saja, seperti itu. Jangan lupa ikuti Instagram FKMS DIY, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel dari FKMS TV DIY, dan saksikan terus Museum Mania pada episode selanjutnya. Kami undur diri terlebih dahulu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum. Museum di hatiku.